pejuang dari negara pejuang Rusia, Ramil. Ladies and gentlemen, here's come the new corner from Lobby. Petinju yang akan melawannya akan diundang selanjutnya, yang ini dari Tiongkok. Jenderal muda generasi baru. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Mari kita gunakan tepuk tangan. Datang dan undang pemain Tiongkok dari sisi merah, bintang baru Zhang Ye. This is red corner, come from China. His name is Zhang Ye. Halo semuanya, teman-teman penonton. Selamat datang di TV Satelit Sichuan, Legenda Amei. Kami sekarang berada di Stadion Indonesia. Saya Tony, saya Dong Jiantao. Kompetisi ini pada kategori 70 kg. Pertempuran super pertarungan gratis. Pemain sisi merah Zhang Ye, pemain biru Ramil. Setelah muncul, Zhang Ye menyerang lebih dulu. Putaran serangan gencar. Kalahkan Ramil ini sampai habis. Di bahu Ramil. Apakah ini tato? Harus ada pita perekat di bahu untuk melindungi bahu. Aku bilang warnanya sangat gelap. Mungkin Ramil ini mengalami cedera bahu. Ramil berpartisipasi dalam pertandingan 4 orang di MA Legends sebelumnya. Saat game pertama turun, ibu jarinya patah. Namun dia tidak memberitahu pelatih atau agennya. Jadi mereka memainkan game kedua malam itu. Karena lengannya terluka, jadi di game kedua, dia menyelesaikan permainan sepenuhnya dengan kakinya. Ini adalah pertandingan pertamanya kembali setelah cedera. Membuktikan kalau Ramil adalah petarung yang sangat kuat. Ya, begini, dia masih belum berani menggunakan tangannya sekarang. Itu hanya lengannya yang dibalut dengan selotip. Menurutku gerakannya tidak terlalu besar. Soalnya, meski ini pertama kalinya Zhang Ye muncul di arena MA Legend, tapi saya sudah punya banyak pengalaman berkompetisi. Juara kompetisi sekolah seni bela diri Provinsi Henan, dan banyak juara kompetisi Cina dan luar negeri. Mari kita lihat penampilan Zhang Ye di game pertama. Tidak ketinggalan. Zhang Ye merupakan pemain dengan kepribadian yang sangat ceria. Mantranya adalah, apa konsep ini? Dia memberitahuku, katakan padaku untuk menurunkan berat badan dan menurunkan 10 kg. Lihatlah tubuhku. Apa konsep ini? Dia mengatakan ini tidak menyakitkan. Ini menyakitkan untuk dikatakan. Saat Anda kelaparan dan menurunkan berat badan, rekan tim makan di depan Anda. Sebuah proses yang sangat tidak nyaman. Lihatlah kecepatan Zhang Ye. Dan dia bisa memanfaatkan keunggulan lebar sayapnya dengan wajar. Saya tersandung secara tidak sengaja. Adalah sebuah perjalanan. Karena saya tahu tangan kanan pemain biru itu cedera. Jadi setiap kali dia melayangkan pukulan yang tepat, saya merasa sesak di dalam. Hal ini mungkin juga disebabkan karena dampaknya yang tidak terlalu besar. Namun dari kecepatan inilah Ramil meninju. Dilihat dari kekuatannya, tampaknya dampaknya tidak terlalu besar. Lalu permainannya sampai sekarang. Zhang Ye setelah muncul dari awal, berikan Ramil tendangan di pantatnya. Tindakan berdasarkan kombinasi ini. Kalahkan Ramil sampai ke tali. Sekarang mari kita lihat Ramil menekan langkah demi langkah, perlahan menutup jarak. Begitu Ramil ditarik masuk, mari kita lihat pertahanan Zhang Ye. Tampaknya cukup pasif. Oke, babak pertama sudah selesai. Mari kita lihat dari game pertama. Ramil tiba di paruh kedua game pertama. Setelah menutup jarak, Zhang Ye muncul. Serangan jarak menengah dan dekat. Beberapa kelemahan di atas. Ke pertandingan kedua. Mari kita lihat apakah Zhang Ye dapat menyesuaikan taktiknya. Jangan beri kesempatan kepada Ramil untuk menyerang dari jarak menengah atau dekat, yang baru saja curang dari atas sampai bawah.
Ini adalah kaki gantung yang legendaris. Ramil secara tidak sengaja melukai selangkangan Zhang Ye. Oke, Anda bisa melanjutkan permainan. Kita dapat melihat bahwa meskipun kecepatan serangan Zhang Ye sangat cepat setiap saat, serangannya juga cukup sengit, tapi Ramil sudah siap. Pertahanan lengan tertekuk sangat ketat. Dan saat Ramil menutup jarak, kombinasi teknik tinju dan tendangan ini merupakan serangan balik. Diikuti dengan cukup cepat. Kombinasi pukulan menyebabkan Zhang Ye menghitung mundur sekali. Benar saja, ini adalah jarak menengah dan jarak pendek. Zhang Ye masih memiliki masalah besar di bidang pertahanan. Ini adalah wasit di lapangan saat ini. Guru Pang Hongtao memberitahuku, hitung mundur hal ini. Praktek internasional harus dibaca sampai 8. Ya, istirahat lutut minimal 8 detik. Jika Anda masih bisa terus bertarung setelah 8 detik, Anda dapat melanjutkan permainan. Jika Anda tidak bisa terus berjuang, wasit kemudian akan membacakan angka 10. Jika Anda kehilangan kesadaran setelah 10 detik, akhiri saja permainannya. Benar, lalu aku bertanya padanya. Saya bilang kenapa saya harus membaca sampai 8? Dia mengatakan itu jika dia membaca 3. Kesadaran pemain mengatakan dia sudah pulih. Mungkin itu hanya reaksi fisiologis dari dirinya. Lagi, lainnya, kombinasi pukulan pada jarak menengah dan pendek. Zhang Ye bisa melanjutkan. Tidak lebih, tidak lebih. Apa selanjutnya? Saya akan mengumumkan hasil pertandingan ini lagi. Game kedua dari game ini. Sisi biru 1 menit 30 detik. Kemenangan TKO. Selamat. Yang berikutnya, hanya dari kejuaraan dunia Rusia. Pemenang gelar. Ayo teman, mari kita beri tepuk tangan meriah kepada para pemain biru. Dari Rusia, Ruslan Salmanov. Здравствуйте, меня зовут Салманов Руслан, мне 23 года, я приехал из России. Был я в Китае один раз, помимо этого был в Макао тоже. Атмосфера хорошая, и сами люди хорошо реагируют на бои, они любят шоу, из-за этого и с соперником не знаком, когда ты вижу первый раз, но для меня не проблема. Я сделаю все, чтобы победить в этом бою, иншаллах. Got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind the fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words you can say in the back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was Ini built juga to saatnya last. dia mewujudkan mimpinya. Ayo, mari kita bertepuk tangan untuk para pemain Tiongkok. Li Shenshen dari sisi merah.他是搏击界的新秀，年纪尚轻，却已斩获殊荣。稳准的膝法，凌厉的多点被进攻，让他拥有19战14胜的佳绩。有人问我对他以后有什么希望之类的，我会非常非常此次由于赛前减重幅度过大，李生生的身体有些难以招架。请问他能否力挽狂澜，浴火重生？一场涅槃之战即将拉响。Ladies, gentlemen, welcome from the
red corner from China, Li Shen. Halo semuanya, teman-teman penonton. Selamat datang di TV Satelit Sichuan, Legenda Emei. Kami sekarang berada di Stadion Emishan. Saya Tony. Saya Dong Jiantao. Game ini adalah pertarungan super aturan internasional gratis seberat 65 kg. Pemain merah Li Shenshen. Pemain biru Ruslan dari Rusia. Li Shenshen hari ini berusia 20 tahun dan beratnya 65 tahun serta tinggi 1,78 meter. Apa rekornya? 19 pertarungan, 14 kemenangan, 5 KO. Ruslan memiliki 23 kemenangan dalam 30 pertandingan. Jadi dari perspektif pengalaman kompetisi, Ruslan tampaknya memiliki lebih banyak pengalaman dalam kompetisi ini dibandingkan Li Shenshen. Li Shenshen ini dari Oriental Flying Dragon Club. Kemudian ia start dari kategori 73 kg. 73 kg dikurangi menjadi 64,4 kg. 10 hari. Oke. Setelah keterampilan tinju kedua belah pihak saling bertarung, sama-sama, tidak melakukan terlalu banyak pengujian. Kombinasi tindakan yang berkelanjutan, sapuan rendah terus-menerus. Tindakan Li Shenshen masih cukup positif, ya? Keinginan menyerang masih tergolong tinggi. Mari kita lihat Li Shenshen. Dia juga cukup tinggi. Dia kehilangan 20 kg. Adalah nilai yang sangat tinggi. Ini sungguh berlebihan. Berat 10 kg. Hal yang fatal. Jadi kami baru saja melihat Ruslan. Setelah satu putaran kombinasi serangan tinju ini, pengejaran pukulan lurus Li Shenshen yang terus-menerus. Efeknya jelas sekali. Apa kelebihan lebar sayap ini? Terungkap. Kehilangan keseimbangan dan tergelincir selama retret ini. Pelanggaran Li Shenshen cukup proaktif, dan dia cukup paham dengan aturannya. Setelah serangan kombinasi pukulan Li Shenshen, memeluk serangan lutut, kemudian wasit memerintahkan berhenti. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia sedang dalam proses menurunkan berat badan. Saya pernah ingin berhenti dari olahraga ini. Aku merasa tidak bisa hidup lagi. Menurunkan berat badan memang sangat menyakitkan. Dan dia memberitahuku sesuatu. Ada sesuatu yang tidak terlalu dia pahami. Artinya, dia berbicara tentang proses penurunan berat badan. Dia bisa merasakan hatinya. Ini sudah sangat serius. Ya, tidak ada lagi lemak subkutan. Saya bisa merasakan hati saya. Kemudian bahkan sulit untuk bernapas. Jadi para atlet benar-benar berada di belakang layar. Lakukan banyak kerja keras. Yang disebut 1 menit di atas panggung. 10 tahun kerja keras di antara penonton. Bagaimana dengan 10 tahun kerja ini? Bukan hanya darah dan keringat. Dan itu termasuk penurunan berat badan. Menunggu beberapa cedera dalam latihan. Kedua sisinya sekarang agak lengket. Sebelum setiap serangan, kami menemukan bahwa Li Shenshen sangat proaktif, dan bisa, selalu mampu menangkap serangan pertama. Kedua belah pihak saling bertarung dengan keterampilan tinju. Anda tidak bisa menurunkan berat badan sebanyak itu dengan sia-sia. Ya, menderita begitu banyak kesulitan. Oleh karena itu, Anda harus terlebih dahulu tampil baik dalam permainan. Tidak ada penyesalan. Namun pelanggarannya masih sangat santai. Dan konsistensi gerakannya juga cukup baik. Apa yang terjadi sekarang? Apakah ring tinju sangat licin? Angka ini telah turun beberapa kali berturut-turut. Kini wasit di lapangan memperingatkan pemain biru.
Jangan terlalu banyak melakukan pelukan seperti ini. Jika Anda melakukannya lagi, poin akan dikurangi untuk ini. Soalnya, dari sudut pandang ofensif, Li Shenshen selalu mendapatkannya setiap saat. Kesempatan pertama untuk menyerang. Dan ketika pemain biru selesai menyerang, serangan balik Li Shenshen cukup tepat waktu. Permainan ini dalam kondisi yang cukup bagus. Ini adalah sapuan rendah yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa energi fisik kedua belah pihak terkuras dengan sangat cepat. Apakah ini dianggap sepak bola? Langkah sapuan rendah. Tapi itu terlihat seperti bermain sepak bola. Mirip seperti tendangan sepak bola di pertandingan MMA. Tapi kami berada dalam kompetisi kickboxing. Ini disebut sapuan rendah. Sapuan rendah yang kuat mempunyai amplitudo yang sangat besar. Penampilan Li Shenshen sejauh ini, manfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Relatif tepat waktu. Balikan kedua sisi hingga hampir ke bawah. Pukul bagian belakang kepala. Pelanggaran Li Shenshen lebih proaktif, dan ada banyak pukulan lurus. Di sisi lain, bagaimana dengan pemain biru Ruslan? Bagaimana dengan setiap serangan Li Shenshen? Akan selalu ada proses menundukkan kepala untuk menghindari pukulan. Oleh karena itu, mudah bagi kedua belah pihak. Sangat mudah untuk saling berpelukan saat saling meninju. Kedua belah pihak kembali terjerat. Ketika kebugaran jasmani turun ke tingkat tertentu, keterampilan tinju kedua belah pihak tidak mampu dihasilkan. Tindakan keluaran yang sangat kuat, jadi setengah jalan. Ini sangat mudah. Tangan menjadi kusut, ya? Ini juga merupakan tanda kemunduran fisik. Pusat gravitasi seluruh tubuh juga tidak dapat dipahami dengan baik. Babak terakhir untuk kedua belah pihak. Kekuatan pukulan dari keterampilan tinju Li Shenshen cukup akurat. Ini mungkin Li Shenshen berasal dari tingkat yang lebih besar. Penurunan berat badan yang serius menyebabkannya menjadi seperti sekarang. Tubuhku dalam kondisi baik sekarang. Garis otot ini sangat jelas terlihat. Li Shenshen ini dapat memulihkan fungsi fisiknya. Pemulihannya cukup bagus. Dan kita jelas bisa merasakannya. Saat Ruslan sedang menghadapi Li Shenshen, tubuh Li Shenshen. Beberapa kekuatan fisik, beberapa keuntungan sudah jelas. Ketika kedua belah pihak terjerat dan bertabrakan, keseimbangan tubuh Ruslan seringkali terganggu sampai batas tertentu. Akibat menurunnya kebugaran jasmani kedua belah pihak. Jadi saat meninju, seluruh tubuh terlalu condong ke depan. Serta beberapa karakteristik teknis, gaya dan pengaturan taktis kedua belah pihak. Oleh karena itu, mudah bagi kedua belah pihak untuk melontarkan 2 pukulan dan 3 pukulan. Terjerat. Jadi mari kita tonton pertandingannya sekarang. Dari waktu ke waktu, saya mendengar wasit berteriak berhenti. Sapuan rendah yang berat lainnya. Kedua kalinya. Kesadaran Li Shenshen sangat baik. Apa yang sedang terjadi? Saat itulah Ruslan mundur. Li Shenshen bergerak maju. Tekanan tubuh ke depan. Pukulan lurus yang condong ke depan untuk mengejar keseimbangan tubuh. Lemparkan dirimu. Dia jatuh ke tanah. Tapi sekarang kesadaran Li Shenshen menyerang. Masih cukup proaktif. Meski kebugaran jasmani menurun dengan cepat. Dan untuk penerapan teknik, Li Shenshen juga lebih kaya. Permainannya sangat lengket sekarang. Ini terjadi ketika Li Shenshen sedang belajar seni bela diri. Pelatihnya pernah sangat merekomendasikan dia untuk taekwondo. Itu karena skill kakinya sangat bagus.
Dan dia memiliki pengalaman 2 tahun dalam pelatihan Taekwondo. Tapi ketika kami melihatnya bermain hari ini, kemungkinan menyerang selama tinju harus lebih besar. Tidak ada lagi energi. Baru saja ada gerakan kecil. Saat kedua belah pihak sudah dekat dan saling berpelukan, Ruslan melakukan gulat. Ada juga aksi tersandung. Sekarang 2 pukulan tangan depan berturut-turut. Sekarang petinju biru ini. Kenapa kamu terlihat seperti sedang mabuk? Saya tidak bisa lagi bangun. Kontrol pusat gravitasi Anda. Arah atau sesuatu. Dan cukup sulit untuk menjaga keseimbangan. Mari kita lihat game ini selanjutnya. Keputusan akhir diberikan oleh wasit. Wasit nomor 1 memberi skor 30-27. Wasit nomor 2 memberi skor 30-27. Wasit nomor 3 memberi skor 30-27. Permainan ini, merah menang. Selamat untuk Li Shenshen. Apa yang akan dihadirkan kepada Anda selanjutnya adalah pertarungan murni Thailand, Muay Thai dengan gerakan yang sangat sengit. Sekaligus dengan budaya dan olahraga yang sangat mendalam. Sekarang semakin banyak yang menang, dicintai oleh banyak pemirsa kami. Jadi apa selanjutnya? Kami akan menendang petinju biru ini. Dia berasal dari tempat kelahiran Muay Thai. Menerima pelatihan murni Thailand sejak kecil, pukulan tajam, dan siku serta lututnya sangat bagus. Apa selanjutnya? Biarkan kami bertepuk tangan. Datang dan undang petinju biru asal Thailand, Zhagli. Ingat. 技艺、气力、计谋、精神力，拳出如风，走过如刀，泰拳凶猛。 สวัสดีครับผมชื่อจักริดมาจากประเทศไทยครับ 58战45胜，在泰国激烈的泰拳擂台，年轻的扎格里以自己的方式野蛮生长。在峨眉传奇的舞台，扎格里渴望得到胜利的认可。面对即将到来的挑战，他已胸有成竹。 แล้วผมจะทำให้คุณรู้ว่ามวยไทยเป็นยังไง Selanjutnya kami akan mengundang Anda keluar. Pemain di sisi merah yang bermain melawannya. Pemain ini merupakan pemain muda asal Tiongkok. Dia pernah tampil di panggung MMA Legend. Ia telah memenangkan 2 lawannya dengan TKO dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ayolah, mari kita keluar dengan tepuk tangan. Petinju merah adalah Han Zihao dari Tiongkok.
Permainan segera dimulai. Setelah muncul, Zachary dari Thailand. Siku depan. Berikan pukulan berat pada Han Zihao. Ya, pukulan dan sikutan ini sangat dingin. Aku bahkan tidak melihat apa yang sedang terjadi. Han Zihao ini jatuh ke tanah. Ya, saat kedua kubu saling bertabrakan dalam tinju, pukulan utama Zagli berubah menjadi siku utama. Pukulan itu langsung mengenai wajah Han Zihao. Sebagian besar pertandingan kami malam ini akan mengikuti peraturan internasional bebas. Guru ini Dong Jiang Tao. Bisakah Anda memberi kami pengenalan singkat? Perbedaan antara peraturan Muay Thai dan peraturan internasional bebas. Aturan Muay Thai mulai dari aturan hingga penggunaan teknik aksi. Itu hanyalah bagian tambahan dari pelukan batin. Dan mereka yang bisa mendorong lututnya terus-menerus. Teknologi seperti itu. Dan serangan siku. Hati-hati dengan serangan siku. Ini adalah kartu truf dalam kompetisi Muay Thai. Muay Thai paling berbeda dari keterampilan tempur lainnya. Teknologi yang paling jelas. Jadi kita berada dalam pertandingan Muay Thai. Lihat jenderal. Begitu kita memasuki jarak menengah hingga dekat. Pada tahap ini, kedua belah pihak akan langsung masuk ke lingkaran dalam dan saling berpelukan. Dan tamparan siku dan lutut. Pertukaran teknis seperti itu. Jarang melihat kami. Kickboxing dan kompetisi latar belakang gratis. Kombinasi pukulan dan tendangan yang terus-menerus seperti ini. Perang posisi memindahkan serangan. Tampaknya kedua belah pihak bermain terburu-buru. Saya melihat gaya permainan pemain biru ini. Apakah itu mungkin? Ini terjadi pada pertandingan sebelumnya. Ada seorang pemain. Jejak gaya Muay Thai itu sangat kentara. Artinya, ketika dia bangun, dia sangat cepat saat mengangkat kakinya. Namun begitu masuk pada jarak menengah dan dekat ini, dalam hal pertarungan bebas, kombinasi paling cocok dari serangan dan pertukaran tinju terus-menerus. Pada tahap seperti itu, dia sangat tidak nyaman dengan hal itu. Kalau tidak wajar, Anda akan terjerat. Teknologi seperti itu. Wasit ini memberikan ini padanya. Beberapa ban lengannya terlepas, jadi saya melepasnya. Anda tahu pertarungan Muay Thai, umumnya pada jarak menengah dan jauh, lebih dari satu perjalanan pulang pergi. Dan serangan metode tinju lurus ini. Sebagian besar pertarungan melibatkan pertukaran beberapa keterampilan jarak menengah hingga jarak jauh. Apa aturan kompetisi Muay Thai murni? Mari kita lihat ritme kedua kubu sejak game pertama. Itu semua adalah ritme pengujian. Tidak terlalu cepat. Seiring dengan bertambahnya jumlah permainan, irama suara suona di luar lapangan juga akan semakin cepat. Ritme serangan kedua kubu juga akan mempercepat. Untuk Han Zihao ini, kemudian dia berlatih di Mandai Boxing Gym di Thailand. Jadi itu juga ada di tubuhku. Rasa Thailand yang sangat kuat. Dan jejak pelatihan Muay Thai. Pertandingan kedua dimulai. Muay Thai ini. Setelah Muay Thai ini, ritme ofensif Han Zihao jelas meningkat. Muay Thai ini mempunyai aturan tidak tertulis. Artinya, patahkan kaki dengan lutut dan patahkan kepalan tangan dengan siku. Kami mengikuti ketentuan ini. Mari kita lihat permainan ini. Bisakah itu muncul? Patah kaki dengan lutut. Tautan teknis ini menggunakan siku untuk melawan pukulan. Petarung Muay Thai ini terlihat sangat ramping, kemudian sangat keras. Serangan siku terus-menerus ini. Kita mungkin tidak melihat efeknya dengan jelas saat menontonnya di TV, tapi rasanya seperti dipukul dengan siku di bagian wajah di lokasi syuting. Kita semua merasakan sakit. Pukulan terus-menerus Han Zihao. Wajah petarung Muay Thai ini juga cukup tahan terhadap pukulan. Saya merasa ini normal. Kepalaku sudah patah dan berdarah.
Kita lihat saja setelah Han Zihao muncul di game kedua. Gunakan serangan pukulan terus-menerus ini untuk membuka jalan. Kemudian langkah selanjutnya adalah serangan siku dan serangan siku berturut-turut. Kalau begitu mari kita lihat lebih dekat. Sekarang pemain biru kita. Garis rambutnya sudah sedikit berdarah. Itu adalah lokasi MI Gong. Oke. Wasit sekarang ada di lapangan. Kami membutuhkan pengawasan medis untuk mengobati luka pemain Thailand ini. Selama pertandingan, baik itu pertandingan berdiri atau pertandingan Muay Thai, sangat mudah untuk menemukan lokasi Mekong. Dihantam atau disikut hingga terbuka. Setelah ini terjadi, kita harus mengizinkan pengawasan medis, meski tidak terlalu menyakitkan. Namun jika terjadi situasi seperti ini di mana pendarahan tidak berhenti, wasit akan menghentikan permainan. Sekarang jelas bahwa serangan terus-menerus Han Zihao. Serangan terus-menerus berhasil. Ditambah lutut terbang. Setelah game kedua, kami melihat dengan jelas. Baik itu pertukaran dasar siku atau kaki antara kedua belah pihak. Keunggulan Han Zihao dalam teknik tinju ini masih berperan besar. Coba kita lihat kepala pemain biru itu masih mengeluarkan banyak darah hingga saat ini. Mari kita lihat keterampilan tinju Han Zihao melawan pemain biru ini. Pukulannya cukup akurat. Terus-menerus. Penindasan hebat Han Zihao. Tekan dan serang terus-menerus dengan teknik tinju ini. Dan kini momentum pemain biru itu agak melemah. Berbeda dengan saat pertama kali kita memulainya. Pelanggarannya tidak terlalu proaktif. Tentu saja, cedera tersebut juga mempengaruhi mentalnya. Namun ini bukanlah alasan utamanya. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. Alasan kami berada di lapangan sekarang adalah karena pemain Thailand. Karena luka MI Gong ini, pendarahan tidak akan berhenti, tidak dapat melanjutkan permainan ini. Game kedua pemain merah Han Zihao. Kemenangan TKO.